بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan insyaAllah kita akan meneruskan kajian kita dengan kitab Aqidatu al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, atau juga Risalah ila Ahli al-Qasim. Beliau rahimahullah menegaskan tentang akidahnya, tentang keyakinannya. Beliau mengatakan, fa'uminu bifitnatil qabri wa na'imihi. Aku beriman dengan adanya fitnah kubur dan nikmat kubur. Ini adalah penegasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa beliau beriman dengan adanya fitnatul qabr, dengan adanya fitnah kubur, nikmat kubur dan azabul qabr. Dan ini adalah akidah yang sahihah. Kemudian Syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan beliau mengatakan, wa'taqada ma tawatarat bihi al-adillatu min ikhtibari al-mayyit bis-su'ali wa min 'adzabil qabri wa na'imihi. Beliau rahimahullah meyakini apa yang telah banyak dari dalil-dalil yang menjelaskan tentang ujian bagi mayit dengan pertanyaan dua malaikat. Dan beliau juga beriman tentang adanya azabul qabr wa na'imul qabr, tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur. Wa hadha awwal ma yakunu fil yawmil akhir. Dan kubur adalah permulaan dari hari akhir, permulaan dari kehidupan akhirat. Sebagaimana para ulama menjelaskan bahwa al-qabru atabatu daril akhirah,
kubur adalah pintu kehidupan akhirat. Idza wudi'a al-mayyit fi qabrihi wa intuhiya min dafnihi wa tawalla anhu mushayyi'uhu wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim, yaitu tatkala mayit diletakkan di kuburnya dan selesai dimakamkan, kemudian orang-orang yang mengantarnya meninggalkannya, maka mayit ini mendengarkan suara sendal-sendal mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Ya'tihi malakani fayuq'idanihi fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Setelah selesai dimakamkan, kemudian orang-orang yang mengantarkan meninggalkannya, maka dia didatangi oleh dua malaikat. Kemudian dia didudukkan dan dikembalikan ruh ke jasadnya, wa yahya hayatan barzakhiyyah laysat mithla hayatihi fid dunya. Dan mayit ini hidup dengan kehidupan baru, yaitu kehidupan alam barzakh. Kehidupan barzakh, kehidupan yang ada antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat sebelum manusia dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka mereka hidup, tapi kehidupan mereka adalah kehidupan yang barzakhiyah, yang berbeda dengan kehidupan dunia. Ini sebagaimana yang Allah Tabaraka wa ta'ala jelaskan tentang orang-orang yang mati syahid, bahwa mereka hidup. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Dalam surat Ali Imran dijelaskan, بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kalian mengatakan bahwa yang terbunuh di jalan Allah mereka mati. Bal ahya, bahkan mereka hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kalian tidak merasakannya. Karena kehidupan barzakh berbeda dengan kehidupan dunia. Bal hiya hayatun barzakhiyatun la ya'lamuha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan barzakhiyah adalah kehidupan yang berbeda dengan kehidupan dunia, yang kehidupan ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka mereka dihidupkan kembali hayat barzakhiyah, kehidupan alam barzakh. Maka dua malaikat ini
bertanya kepada mayit yang telah dihidupkan kembali di kehidupan barzakh. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Man rabbuk, dua malaikat ini akan bertanya, man rabbuk, siapakah Rabbmu, wa ma dinuk, apa agamamu, wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu. Ini yang disebut dengan fitnatul qabr, fitnah kubur, di mana mayit akan ditanya oleh malaikat, akan ditanya, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Oleh kerana itu Nabi SAW di antara sunnah beliau, ketika beliau selesai menguburkan mayit, beliau bersabda kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampunan untuk saudara kalian. Was'alu lahu at-tathbit, mintakan kepada Allah agar Allah menetapkannya. Fa innahu al-ana yus'al, karena dia akan ditanya. Al-mu'minu yaqul, adapun seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala, dia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wa dini al-Islam, agamaku adalah Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liannahu mata 'ala al-iman, karena dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala firmankan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha'. Yuthabbitu Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bil qawli tsabit, dengan perkataan yang teguh, dengan perkataan la ilaha illallah, fil hayatid dunya, Allah akan memberikan keteguhan dan ketetapan baginya, baik di dunia, wa fil akhirah, maupun di akhirat. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alu Allahu ma yasha', dan Allah Maha berbuat apa yang Allah tabaraka wa ta'ala kehendaki. Maka kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuthabbitu Allah akan memberikan ketetapan bagi dirinya. Ketetapan ini fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat.
Di dunia Allah tabaraka wa ta'ala akan menjaganya. Allah akan menetapkannya di atas tauhid. Allah akan meneguhkannya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menguatkan imannya sehingga keimanannya kuat menancap pada dirinya. Dia tidak mudah goncang, dia tidak mudah terbawa arus, dia tidak mudah roboh, dia tidak mudah untuk kemudian terjerumus ke dalam kesesatan-kesesatan, karena Allah telah menetapkannya di atas iman. Dan ini Allah tabaraka wa ta'ala buktikan kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, bagaimana Allah menetapkan jiwa-jiwa para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian wafil akhirah, kemudian di akhirat juga Allah tabaraka wa ta'ala akan menetapkannya, yaitu tatkala datang dua malaikat kemudian menanyakan man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Seorang mukmin akan menjawab Rabbi Allah, dini al-Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ajaba bi hadhihi al-ijabat, ketika mayit ini menjawab dengan jawaban-jawaban yang benar ini, nada munadin, maka terdengarlah seruan orang yang menyeru, an sadaqa abdi, sungguh hambaku telah benar, fa afrishuhu minal jannah, maka tampakkanlah baginya, luaskan baginya dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu ke surga. Dia masih di alam kubur, tapi dia telah melihat surga yang Allah tabaraka wa ta'ala janjikan. Dibukakan untuknya pintu surga. Wa yuwassa' lahu fi qabrihi madda basari, kemudian kuburnya akan diluaskan oleh Allah sejauh mata memandang, hatta yara manzilahu fil jannah, sampai dia melihat rumahnya di surga. Wa ya'tihi min ruhiha wa tibiha, dia akan mencium baunya surga. Wa yusbihu qabruhu rawdatan min riyadil jannah, dan jadilah kuburannya taman dari taman-taman surga. Ini adalah ni'matul qabr, nikmat kubur yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman dan mentauhidkan Allah. Wa yaqul, kemudian dia mengatakan, ya Rabb aqimis sa'ah, ya Allah percepatkanlah hari kiamat ya Allah. Ya Rabb aqimis sa'ah, karena dia melihat nikmat yang ada di surga, dia melihat rumahnya yang ada di surga, maka dia akan segera, dia ingin segera dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dia mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku tegakkanlah hari kiamat, hatta a'uda ila ahli wa mali, sehingga aku kembali kepada keluarga dan hartaku. Ya, ini disebutkan dalam beberapa riwayat. Ya, di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Ahmad rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Ini adalah keadaan orang-orang yang beriman. Ya, setelah mereka berhasil menjawab pertanyaan malaikat, Allah berikan kepada mereka ni'matul qabr, nikmat kubur. Ya, diluaskan kuburnya oleh Allah. Yusbihu qabruhu rawdah min riyadil jannah. Kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, untuk selamat dari fitnatul qabr, dengan seseorang mempelajari 3 perkara yang akan ditanyakan malaikat ini, bukan menghafalkannya. Ya, bukan menghafalkannya atau sekedar menghafalkannya, tetapi dia bisa menjawab Rabbi Allah, karena dia mengenal Allah, karena dia mentauhidkan Allah, dia beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dia taat kepada Allah, dia tunduk dan patuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika ditanya, dia akan menjawab Rabbi Allah. Dia menjawab dini al-Islam karena dia mempelajari dinul Islam. Dia mempelajari syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Dia mengamalkan syariat-syariat Islam. Dia mempelajari ahkam, hukum-hukum yang terkait dengan Islam. Kemudian dia bisa menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia mengikuti beliau. Dia mempelajari semua yang terkait dengan beliau. Dia mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang yang mentauhidkan Allah, yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan dinul Islam secara kafah, dia akan bisa menjawab pertanyaan ini. Ya. Nasallallahu assalam wal afiyah. Baik. Dan ini hak. Saya jadi teringat orang yang nantang mungkar nakir, ya. Ini hak disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa akan datang malaikat yang menanyakan mayit. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Jadi bukan urusannya hafal atau tidak hafal. Ya, atau sebagian orang, ya ada yang meyakinkan keluarga mayit setelah mayit ini dikafani, ya, dia bilang tenang saja Pak, saya sudah taruh tulisan di dalam kafan. Tulisannya itu ada pertanyaan menrobuk, jawabannya Rabbi Allah. Tenang saja, enggak usah khawatir. La haula wala quwwata illa billah. Atau ada sebagian yang latihan. Saya pernah tahu sendiri ada orang yang latihan, dibungkus, dikafani, kemudian pura-pura dipanggil. Kanan kirinya ada 2 orang, kemudian dipanggil. Setelah itu dia duduk dan ditanya, man Rabbu? Rabbi Allah. Ma dinuk, dini al-Islam. Man nabiyyuk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan demikian, ya. Siapa yang mentauhidkan Allah, berusaha ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan bisa menjawab. Nah, ini disebut tentang fitnatul qabr dan ni'matul qabr. Ketika dia ditanya kemudian bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan ni'matul qabr, nikmat di dalam kubur.
وأما المنافق الذي كان يعيش في الدنيا على الشك ويقول بلسانه ما ليس في قلبه فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقرأ القرآن ويتعلم العلم ولكن ليس في قلبه إيمان إنما يعمل هذه الأشياء لمصالح دنيوية ليعيش مع الناس هؤلاء وهو لا يؤمن بها في قلبه يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فهذا لا يستطيع الجواب. Adapun kaum munafikun ya, yang mereka hidup di atas keraguan-raguan tentang kebenaran agama ini. Mereka berkata dengan lisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hanya dengan lisannya saja, tapi tidak dengan hatinya. Bahkan terkadang mereka belajar ilmu, mereka membaca Al-Quran, tetapi tidak ada keimanan di dalam hatinya. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Maka orang yang demikian la yastati'una al-jawab. Mereka tidak akan mungkin bisa menjawab pertanyaan malaikat. Ya. Beliau mengatakan di sini wa in kana fid dunya yahfaz kullal mutun, sekalipun di dunia dia banyak hafalan matannya umpamanya, banyak menghafal syair-syair, banyak menghafal tafsir atau hadis, tetapi tidak ada keimanan di dalam hatinya, maka dia tidak akan mungkin bisa menjawab. Apalagi orang-orang kafir, ketika dia ditanya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, dia akan mengatakan la adri, saya tidak tahu. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu, dia mengatakan aku mendengar dahulu manusia mengatakan begini dan begitu, aku pun ikut mengatakannya, tanpa ada keimanan di dalam hatinya. Maka dikatakan kepada orang ini, la daraita wa la darait, engkau tidak tahu dan engkau tidak pernah membacanya. Apa yang dia dapatkan? Maka dia dipukul dengan besi. Ya, disebutkan dalam riwayat seandainya besi itu dipukulkan ke satu gunung, tentu akan hancur gunung tersebut. Ya, kemudian akan disempitkan kuburannya sehingga patah tulang-tulangnya, dan jadilah kuburannya wa yusbihu qabruhu hufratan min hufarin nar wal iyad billah, jadilah kuburannya lubang dari lubang-lubang neraka. Berbalik dengan keadaan kaum mukminin. Kemudian dia mengatakan, ya Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena dia tahu yang akan datang setelah itu lebih besar. Jika di kuburannya dia demikian keadaannya, maka yang akan datang lebih besar. Maka dia mengatakan, ya Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Ya, ini adalah azabul qabr. Maka beliau di sini menegaskan, beliau beriman adanya fitnatul qabr, sebagaimana itu adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau beriman dengan adanya ni'matul qabr,
Beliau juga beriman dengan azabul qabr, dan banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang nikmatul qabr dan azabul qabr. Terutama azabul qabr disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya azabul qabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru azabil qabri fil baul, atau kama qala alaihi salatu wassalam, di antara sebab terbanyak yang menjadikan seseorang itu diazab dalam kuburnya karena kencing, tidak membersihkan diri dari kencing. Kemudian dalam hadis yang lain, marran nabiyyu bi qabrain, suatu ketika Nabi melewati dua kuburan, kemudian beliau mengatakan innahuma la yu'azzaban, sungguh dua penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul, adapun yang satu dia tidak membersihkan diri dari kencing, tidak cebok kalau kencing. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah, adapun yang satunya lagi dia berjalan dengan mengadu domba manusia. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang basah dan dibelah jadi dua dan ditancapkan ke dua dari kuburan ini. Kemudian beliau mengatakan, mudah-mudahan ini akan meringankan siksa keduanya malam yai basah, selama belum kering. Maka ini dalil akan adanya azabul qabr. Hadza ma yakunu fil qabr, wal iman bi azabil qabr aw na'imihi hatman wajib. Beriman akan adanya azabul qabr dan nikmatul qabr adalah wajib. Li'annahu mutawatirun fil Qur'an was sunnah bi adillatihi. Karena banyak dalil-dalilnya di dalam Al-Quran dan sunnah. Wajibul iman bi azabil qabr wa na'imih, maka wajib mengimani adanya nikmat kubur dan azab kubur. Wa man jahadahu muta'ammidan fahuwa kafir. Dan siapa yang mengingkarinya, siapa yang mengingkari adanya azabul qabr, dia sengaja mengingkarinya, meyakini bahwa azabul qabr itu tidak ada, fahuwa kafir, maka dia telah kafir. Itu hukum secara umum. Karena dia mengingkari sesuatu yang jelas disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang keluarga Fir'aun. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Neraka ditampakkan untuk Fir'aun dan pengikutnya pagi dan sore hari. Wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'aun ashadd al-'adab. Dan ketika tegak hari kiamat dikatakan adkhilu, masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya ashadd al-'adab, masukkan dia ke dalam azab yang sangat besar. Yang pertama, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, itu ketika dikubur. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun ashadd al-'adab, ini setelah dibangkitkan. Dan dalam doa yang selalu kita baca dalam salat kita di
tahiyat yang terakhir. Juga dijelaskan tentang ni'matul qabr, azabul qabr. Ya. Amma in kana muqallidan aw muta'awwilan fahadha dhallun. Adapun kalau orang mengingkarinya karena hanya sebab taklid, mengikuti sebagian orang yang mengingkarinya, atau dia mentakwilnya, dia memiliki syubhat, maka dia sesat. Ya, sesat. Tapi yang mengingkarinya setelah jelas baginya dalil, tetapi dia tetap mengingkari adanya azabul qabr dan ni'matul qabr, maka dia kafir. Ada sebagian orang yang mengingkari, di antaranya adalah kaum Mu'tazilah, ya, dan juga orang-orang aqlaniyun, ya, orang-orang yang menuhankan akal-akal mereka. Mereka mengingkari hanya karena mereka berpegang dengan akal, bersandar kepada akal mereka. Mereka mengatakan azabul qabr itu tidak ada. Buktinya kalau kita bongkar kuburan tidak ada apa-apa. Maka itu adalah akal-akalan saja. Ini adalah perkara gaib. Ya, perkara gaib. Maka kehidupan mereka, kehidupan barzakhiyah, ya, mereka kehidupannya barzakhiyah, sedangkan manusia hidup di alam dunia yang tentu berbeda. Maka ini adalah perkara gaib. Jika itu perkara gaib yang itu merupakan berita dari Allah, berita dari Nabi SAW, maka kewajiban kita adalah mengimani dan membenarkannya. Karena itu adalah berita dari Allah, berita dari Nabi SAW. Akal tidak ikut-ikutan. Ya, akal tidak akan mungkin bisa menjangkau perkara-perkara gaib. Karena akal manusia terbatas. Akal manusia terbatas, bagaimana indera yang dimiliki oleh manusia itu terbatas. Tidak mungkin akal mereka itu sampai untuk kemudian mengetahui perkara-perkara yang gaib. Oleh karena itu Allah memuji orang-orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara gaib. Perkara gaib mereka tidak melihatnya, tetapi mereka mengimaninya. Mereka meyakini akan keberadaannya. Ya, maka dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun akal itu ilmu pengetahuan, sesuatu yang musyahad, yang bisa disaksikan. Tapi perkara gaib, akal tidak mungkin bisa untuk menjangkaunya. Maka karena perkara gaib ini adalah sifatnya khabar, cukup kita beriman. Karena berita ini datang dari Allah yang maha benar, datang dari Nabi SAW yang beliau adalah as-sadiq al-masduq, ya, benar dan dibenarkan. Maka kita beriman. Nah, maka di sini beliau menegaskan, fa'uminu bi fitnatil qabr. Aku beriman. Beliau ingin menjelaskan bahwa aku tidak pernah membawa akidah baru, sebagaimana yang dituduhkan kepada beliau. Aku tidak membawa akidah baru. Aku tidak membawa keyakinan baru. Aku berkeyakinan seperti keyakinan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah terdahulu. Di antaranya yang sebelumnya telah kita bahas. Beliau beriman tentang takdir, beliau beriman kepada arkanul iman. Beliau beriman dengan azabul qabr, nikmatul qabr. Yang ini adalah akidah Ahlus Sunnah
wal jamaah. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa bi i'adatil arwahi ila al ajsad, dan aku beriman bahawa ruh-ruh akan dikembalikan kepada jasad-jasad manusia. Ya, ruh-ruh akan dikembalikan kepada jasad manusia. Setelah itu mereka akan dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya di sini, bagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, ay a'taqidu anna al-ba'tha haqqun. Aku meyakini bahawa al-ba'ts, dibangkitkannya manusia dari kuburan mereka, adalah hak, sesuatu yang benar. Wa huwa i'adatul arwahi ila al-ajsad, yaitu dikembalikannya ruh-ruh kepada jasad. Dan ini diingkari oleh kaum musyrikin, ya, dan diingkari oleh orang-orang ateis yang pernah kita bahas, dan kita sebutkan beberapa dalilnya. Ya, di antara adillah aqliyah yang menunjukkan atas kebenaran al-ba'ats, pertama bahawa annal qadir 'ala al-bada'ati qadirun 'ala al-i'adati min babi aula, bahawa zat yang maha mampu untuk menciptakan pada awalnya, maha mampu untuk mengembalikan, dan itu lebih mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah berfirman, wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di antaranya bahawa al-qadir 'ala ihya'il ardi ba'da mautiha qadirun 'ala ihya'il ajsami ba'da mautiha. Zat yang mampu untuk menghidupkan bumi setelah matinya, maha mampu untuk menghidupkan jasad-jasad setelah matinya jasad-jasad tersebut. Kemudian juga di antaranya annallaha subhanahu munazzahun 'anil 'abath wa munazzahun 'anil zulmi. Allah Tabaraka wa Ta'ala maha suci dari 'abath, dari sifat main-main, dan maha suci dari sifat zalim, sifat kezaliman. Jika Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan manusia, memberi beban kepada mereka, memerintahkan, melarang, tapi kemudian tidak dibangkitkan, maka ini abath, satu perkara yang main-main, dan Allah maha suci dari sifat tersebut. Demikian pula jika Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan para hambanya dengan perintah-perintah, setelah itu hamba ini melaksanakan perintah-perintah tersebut, tapi kemudian manusia tidak dibangkitkan, maka ini bentuk ketidakadilan, dan Allah maha suci. Ya, Allah suci dari sifat-sifat yang demikian. Maka pasti akan ditegakkan keadilan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Allah berfirman, za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu. Orang-orang kafir menganggap mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakan wahai Muhammad, demi Rabbku, latub'athunna,
kalian sungguh-sungguh akan dibangkitkan. Thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian sungguh-sungguh kalian akan diberitakan tentang apa yang kalian lakukan. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan itu mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini dua penegasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama, bahwa beliau mengimani adanya fitnatul qabr, azabul qabr dan nikmatul qabr. Kemudian beliau juga mengimani bahwa manusia akan dibangkitkan oleh Allah, yaitu ketika ruh-ruh mereka dikembalikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala ke jasad-jasad mereka. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Akhiri dan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.